Halo semuanya, balik lagi di podcast Mike Dub bersama aku Inggil Bagus Pramukti yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Pagi atau sore? Sore. Oke, sore hari ini bersama dengan Berto. Oke. Halo, aku Kinan. Oke, di sini udah bersama Fantastic Four dan juga Champions of DBL. Kita akan bahas lebih lanjut tentang gimana sih dunia perbasketan di anak-anak SMA, terus juga daily life mereka kayak gimana, makanan mereka kayak gimana. Habis itu cara mereka membagi waktu pelajaran sama DBL tuh kayak gimana. Nanti kita bahas secara langsung aja. Oke. Oke, yang pertama ini first thing first, tadi kita udah sempat bahas. Nah, kira-kira yang bikin kalian dari awal itu pengen pilih basket tuh kenapa nih? Bebas, Berto boleh. Dulu aku sebenarnya olahraganya wushu. Wushu. Ya, wushu. Oke. Bela diri. Terus tiba-tiba bapakku suruh aku nyoba basket. Aku coba dan ternyata lebih enjoy di basket, jadinya aku pindah cabur. Oh, gitu. Oke, BTW kalau dari terutama kan kamu laki-laki ya. Kamu ada nggak sih kepikiran buat aku lebih baik kayaknya ke futsal aja deh, ke sepak bola deh kayak gitu. Ada nggak sempat pikiran kayak gitu? Belum pernah nyoba sih Mas sepak bola. Oh, belum pernah? Belum. Oke. Berarti memang awal mula kamu bermain basket itu dari rekomendasi ayah ya? Iya, disuruh nyobain dulu. Oke. Berarti dari awal tuh nyoba-nyoba dulu, terus lama-lama ikut ini nggak? Klub-klub gitu nggak awalnya? Ikut langsung klub. Klub apa itu kalau boleh tahu? Namanya Mataram. Mataram. Cuman waktu itu ikutnya yang reguler. Oh, Jadi reguler. sekali latihan tuh bisa 30 orang gitu. Oh, gitu. Kalau ininya apa namanya sesi latihannya biasanya berapa minggu sekali? Pas pertama Iya. dua kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu. Iya. Oke. Kita langsung beralih aja ke Kinan. Kira-kira yang jadi awal mula kamu ikut basket tuh karena apa? Kalau aku pribadi itu karena nonton DBL waktu kelas 3 SMP. Oke. Itu nonton pas match final itu seru banget sih itu. Terus aku kayak punya mimpi kecil aja kayak aku pengen deh jadi pemain di situ gitu. Terus Oke. sebelumnya kan aku juga atlet bela diri taekwondo. Terus akhirnya nyoba ke basket diajak teman-teman sekolah juga. Terus akhirnya ikut klub. Oke. Terus ya udah terus ditekunin dari situ. Tapi itu menarik banget tuh. Tadi kamu sempat mention atlet taekwondo ya. Atlet tuh berarti udah ikut lomba-lomba juga? Iya, banyak lomba-lomba. Udah juara banyak lomba juga berarti? Banyak dari kecil soalnya. Nah, kenapa tidak meneruskan taekwondonya tapi lebih ke basket tadi? Karena ada impian kecil tadi? Sebenarnya sampai sekarang masih jalan dua-duanya sih. Oh gitu? Iya, tapi udah mulai disuruh milih salah satu sama orang tua. Terus juga untuk persiapan kuliah nanti kan juga pasti udah harus milih salah satu. Iya betul. Mau mungkin sekarang timingnya masih SMA, terus juga kebetulan ada event DBL, jadi lebih ke arah difokusin dulu basketnya gitu Iya, kali ya? iya, Oke. Kalau untuk istilahnya turnamen sendiri tuh di taekwondo rame nggak kira-kira? Maksudnya beriringan dengan DBL kemarin kah atau di waktu yang berbeda? Kebetulan sih lebih sering di waktu yang berbeda, puji Tuhannya. Nah, Oke. tapi kalau misalnya ada waktu barengan ya pasti milih salah satu lah. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tadi cukup menarik banget dari jawaban dari Berto dan juga Kinan. Untuk prestasi terbesar yang pernah kalian raih itu apa selama jadi student atlet? Mungkin boleh di-share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Teman-teman yang lagi nonton sih. Kalau aku yang paling besar champion DBL Oke, berapa kali? Boleh spill nggak? 3. Berarti bukan back to back champion tapi Back to back. back to back champion ya. Oke. Kalau dari Kinan mungkin? Aku kalau di basket ini ikut Prapopnas. Prapopnas. Ya Prapopnas sama ya Popda sih. Disampaikan aja Prapopnas apa kebanyakan? Oh ya, kalau Popda itu pekan olahraga pelajar daerah, kalau yang Prapopnas itu yang nasional. Oke. Mungkin selain basket juga boleh loh di spill nggak apa-apa, kayak tadi contohnya taekwondo gitu juga boleh loh. Ini ajang tempat kalian untuk memamerkan semuanya. Boleh banget. Ada lagi nggak selain itu? Dulu wushu pernah sih Mas. Mau pernah? Pernah. Buset, ini atlet banget ya guys ya. Terus habis itu Udah sih. sampai apa gitu, misalnya tingkat daerah kah atau nasional kah atau by one sama KKJ? Gimana? Wushu cuman pernah
paling tingkat provinsi. Oh, Ya. itu lumayan. Ya. Nggak lumayan lagi tuh, udah keren banget itu. Nah, ini kebetulan kalian kan tadi kan sempat bahas soal atlet taekwondo, habis itu juga kalian ikut basket, terus tadi juga si Berto bilang atlet wushu, habis itu juga ada basket. Nah, ini kan berkaitan banget nih. Gimana cara kalian bagi waktu tuh antara latihan, pertandingan dan juga tugas-tugas sekolah kayak gitu. Kalau aku sebisa mungkin selesainya di sekolah semua kan. Tugas catatan biar pas pulang sekolah waktunya banyak itu, nggak ada beban, nggak ada tanggungan lagi. Oke. Udah itu aja. Udah. Oke. Maksudnya kalau di breakdown dari jam 7 enggak usah. Jangan itu kelamaan sih. Oke, kalau Kinan Kalau aku juga nggak jauh beda sama Berto lah. Kalau bisa begitu ada tugas di sekolah langsung diselesain aja. Terus ya lanjut latihan. Kalau misal belum selesai di sekolah, malamnya lanjutin gitu. Pasti sempet kok. Oke. Kalau pernah nggak kalian di fase, aduh ini jam 4 sore ada latihan taekwondo lagi, ada latihan wushu lagi, mana ada sparring basket gitu. Pernah nggak gitu? Enggak. Oh, enggak. Aman, man. Oke, siap. Kalau Kinan pernah nggak? Aku sering, lumayan sering kayak Lumayan gitu. sering? Iya. Mungkin boleh diceritain? Eh, ya coba ya apa harus kalau misal biasa paling tabrakannya kayak kalau misal tabrakannya misal jam 4 sampai 6 latihan basket terus 6 sampai 8 yang taekwondo kayak gitu. Jadi gitu. langsungan aja latihannya. Tapi kalau misal beneran tabrakan ya milih salah satu. Oh, milih salah satu. Iya. Nah, dari pilihan salah satu itu apa yang kamu beratkan? Yang maksudnya yang kayak Pilihannya lebih ke arah yang mana? oh biasa basket. Oke. Oh, oke, siap. Apa udah bosan sama taekwondo? Lebih ke arah sakit gitu, ditendang-tendang atau gimana? Mungkin udah di fase kayak jenuh kali ya Kak. Soalnya kan dari kecil juga kan Oh, yang gitu. bela diri. Ya, jadi pasti ada fasenya ngerasa jenuh karena itu aja latihannya. Oh, oke. Terus sebagai atlet nih, ada nggak privilege tertentu yang kalian rasain? Misalnya fleksibilitas jadwal, terus kayak habis itu support guru atau hal-hal yang ngebantu kalian selama di sekolah kayak, oh dia kan berprestasi, bebaslah kalian masuk jam berapa aja gitu. Kalau aku baru ngerasain privilege tuh kelas 3 ini, Mas. Kenapa? Di Tambahan rem kan fleksibilitas jadwal sih. gimana? Oh. Jadi kalau yang putra tuh latihannya waktu jam sekolah. Jadi dispen. Gitu. Jadi biar habis pulang sekolah itu masih ada waktu di rumah buat istirahat gitu. Kalau Kinan? Sama juga kayak yang tim cowok, tapi kita jamnya tuh sering tuker-tukeran gitu kan ya kalau latihan. Jadi ya sama aja kok. Jadi lebih dilonggarin lah pelajarannya. Terus waktu kita mau ujian tengah semester itu juga karena sering motong jam pelajaran kan jadi ketinggalan materi. Iya, betul. Nah itu setiap kita sebelum ujian itu sekolah ngasih kayak bimbingan sedikit untuk persiapan ujiannya. Jadi nggak ngerasa ketinggalan banget lah gitu. Berarti guru kalian ini POV guru ya? Aku pengen masuk ke arah POV guru itu kan banyak motong pelajaran, terus habis itu guru tuh ada yang kesel gak? Ih, orang ini kok latihan mulu sih gitu. Ada gak yang kayak gitu? Kayaknya ada sih. Ada kan? Ada sih pasti. Nah, gimana tuh? Coba ceritain deh. Kayak kalau misal kita ngumpul dikasih tugas, ngumpulnya sering telat gitu sih kadang. Oh. Nah, mungkin gurunya kalau yang nggak tahu itu pasti adalah kesel apa gimana ngedumel gitu. Kalau kamu pernah nemuin gak Berto? Kalau aku enggak, Mas. Aman. Oke, Aman banget. selalu ya. Kalau cowok itu santai, aman, chill gitu. Sebenarnya aku lebih kepo sama ini sih. Kalau kalian ngejaga pola makan kalian sebelum match kayak gitu-gitu ataupun sebelum bertanding, itu tuh biasanya kalian mengkonsumsi apa? Karena kan ada teorinya tuh pisang 2 biji, habis itu kayak jus-jusan ini, habis itu ada whey protein kayak gitu-gitu. Apakah harus kayak gitu atau gimana kalau kamu Berto? Kalau aku biasanya sebelum game sih mungkin makan banyak protein aja. Ayam atau telur gitu. Boleh di-spill kayak berapa ayam spesifik coba? Coba. Aku biasanya Ya. makan nih Mas, telur 2, ayam 2 gitu-gitu atau gimana? Sebelum match mungkin kalau matchnya malam gitu, siangnya makan ayam ya 2, Oke, terus. telur 2 gitu lah. Oke. Susu gitu nggak? Susu mungkin. Whey protein kayak Ya. gitu? Oke. Suplemen ya nggak sih? Kalau aku enggak. Kalau Kinan? Aku cuma makan telur rebus sama pisang. Oh gitu. Pisang tuh selalu sih tiap sebelum game. Berapa waktu selangnya berapa jam sebelum game? Kalau pisang biasa sejam sebelum game lah. Itu nggak kelamaan ya? Misalkan tadi kan kamu bilang malam main tuh tanding.
Tapi kamu siangnya makan ayam 2 sama telur 2. Itu kan ada selang waktu sekitar 6 jam gak sih? Kamu gak makan lagi tuh selama itu? Enggak. Takutnya malah sudun. Oh, sebenarnya itu adalah perut Ya perut Sakit lah perutnya. terkocak gitu ya, perut terkocak. Oke. Nah, ini lebih ke arah pertanyaan intermezzo aja. Kalian kan dari DBL kan sendiri kan eventnya cukup besar. Kalian ada pertumbuhan engagement nggak di arah angkatan atau enggak di Instagram gitu? Dari kamu dulu boleh. ada. Rata-rata apa? Siapa yang mau follow gitu, berapa? Atau ya, ceritain aja lah pengalaman kalian. Engagement naik ya, mungkin followersnya naik. Oke. Terus kalau dari Kinan, Sama followersnya naik. sebenarnya naik. Iya. Kalau menurut kalian nih, penonton itu mengamati sedemikian rupa ya kalau kalian main gitu? Atau kayak mereka hanya menikmati euforianya aja gitu? Mungkin tergantung orang-orangnya nggak sih kak? Mungkin kalau yang emang penikmat basket ya mungkin perhatiin secara gamenya, terus setiap orangnya mungkin juga diperhatiin gitu. Oke. Tapi kalau yang kayak anak muda biasanya ya nikmatin euforianya. Kemarin totalitas banget tuh anak-anak Bosa ya, waktu final gila, keren banget. Terus ini ceritain dong gimana rasanya main di DBL Jogja kemarin, kayak gitu kan. Mungkin dari nervous nggak sih, terus kayak excited banget gak, atau mungkin vibes-nya beda banget sama pertandingan yang biasanya kalian sempat laluin gitu. Jujur nervousnya banget malahan karena ngerasa last year kan kak. Apa? Last year. Oh, last year. Iya. Terus. Terus jadi kayak makin banyak pressure-nya aja ngerasanya. Tapi di satu sisi begitu selesai lega. Oke, siap. Kalau Berto, Kalau aku main DBL malah semangat sih mas, soalnya Bosa kan kayak minim kompetisi lah, jadi sekalinya ikut kompetisi aku semangat. minim kompetisi itu maksudnya gimana? Setahun itu paling cuman ikut 2 atau 3 event. Oh gitu. Ya. Itu peraturan dari sekolah atau gimana? Enggak. Event SMA-nya aja sih yang Oh. gitu banyak. Iya. Berarti kemarin totalitas gak pas main? Itu kan Totalitas. udah tahu last year kan, aku harus totalitas gitu. Lasir apalagi. Oke. Tapi kemarin tuh seru banget loh, sempet game. Karena aku sempet nonton ya final waktu itu. Perasaan kamu tuh waktu siapa tuh yang 3 point terus ya? Iya dia juga. Iya dia kan. Habis itu sama musuh juga tuh yang Olivan. Perasaan kalian nih gimana sih kalau aku tuh kepo kan, Dak? Sebagai seorang player, kalau ada player lain yang kalian di 3 point gitu, perasaan kalian gimana? Ya. Kena 3 point gitu. Kalau aku ya terus ya gitu mas, kayak kesalahan ya. kesel aja ya. Apalagi waktu berkali-kali kan. Iya, lumayan. Kalau Kinan. Aku cuma kayak aduh masuk lagi kayak gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya 3 point itu ada pelatihannya sendiri nggak sih? Kalian harus nge-shot gitu-gitu atau kalian kayak ada triknya khusus gak sih gitu? Kalau itu soal kebiasaan sih, latihan akurasi aja. Oke. Kalau kamu biasanya latihan gimana, latihan 3 point? Top scorer gak sih kemarin? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Latihan rebound ya latihan aja. Tembak. Oh tembak. Oke. Maksudnya kadang kan ada yang latihan tuh karena misalkan nih kayak contohnya pemain sepak bola, mereka lari buat ngencengin kakinya buat nendang. Kalau basket ini cenderungnya apakah ngangkat dumbbell buat nge-shotnya tuh lebih ini, atau biasanya pemanasannya kayak gimana gitu? Tetap keseluruhan sih. Oke. Kan Bosa ada gym juga. Oh bisa ada gymnya? Bukan, maksudnya ada program Oh gym. oke. Ya itu tetap dari kaki sampai tangan dilatih semua. Oke, kalau Soalnya berguna. kalau kita ada yang Sama mau sih. tambahin sama. Tak kirain perempuan tuh lebih ke arah tensinya atau porsinya sebanyak laki-laki atau Oh, enggak? enggak dong. Materinya kadang juga beda. Oh materi. Oh, Iya. atau beda. Iya, Materinya kadang beda. Alright. Oke, momen paling wow selama di BL itu apa? Bisa pas game, pas latihan, atau vibe supporter kalian? Yang kalau buat aku yang paling wow pas tahun terakhir ini sih mas. Pas final itu kayak kita juara dah. Kayak lega banget. Oke. Kayak tugasku sudah selesai. Gitu. Oke. Itu paling wow. Kalau Ya. Kinan? Paling wow pas ya lawan Olivan kemarin itu seru sih, soalnya kejar-kejaran. Kejar-kejaran Kayak poin ya? serasa final lah. Alright.
Nah, kalau pas latihan ada nggak? Atau vibe supporter kalian gitu-gitu? Pas latihan sih biasa aja. Oh, nanti biasa aja? Iya. Nah, kalau supporter ya seru sih, nggak pernah gagal lah tiap tahun supporternya DBL Jogja tuh. Tapi kalian tuh kalau kedatangan supporter itu ngebus ini nggak? Ngebus stamina, ngebus Semangat. apapun itu, Iya, ngebus nggak? Iya. naikin semangat. Oke. Kalau dari semua tim yang kalian hadapi, lawan paling berat apa? Aku udah tahu sih jawabnya Oliver pasti dua-duanya cuman ya. Jawab aja lah. Oke. Dan kenapa ya? Kasih tahu kenapa gitu. Kalau tahun ini karena Olivan rata sih pemainnya 12 orang bisa main semua. Oh gitu. Nggak ngandelin 1-2 orang lah. Mm-mm. Kalau bosan emang ngandelin 1-2 orang enggak? Nggak, ya. Rata juga. Rata juga kan? Ya. Oke. Kenapa kira-kira? Udah itu doang, 12 rata gitu. Atau mereka tuh punya taktik sendiri yang kayak gimana gitu, mungkin bisa jelasin, aku kurang paham basket soalnya. Ya, sebenarnya mereka bisa main aja sih. Ya. Mau bisa main aja. Ya, aduh. Bahaya ini, jangan. Jangan gimana? Jago, mereka juga jago gitu, Mas. Oke, jago-jago juga gitu. Kalau dari Kinan? Sama lah dari Olivan juga lawan terberat. Soalnya mereka tuh juga ya latihan setiap hari. Mereka prepare-nya juga jauh lebih keras juga lah, sama kerasnya gitu. Dan isinya juga pemainnya lebih rata kalau yang putri sana itu. Oh gitu, jadi semuanya rata-rata bisa main gitu ya? Bisa main semua. Oke, next aja. Ada nggak hal-hal yang kalian pelajari dari DBL kemarin, kayak nggak cuma hard skill-nya, terus tapi hal-hal kayak teamwork, mental, mungkin pressure handling gitu-gitu. Kan tadi kan sempat di-mention tuh sama si Kinan kalau ada pressure karena last year gitu-gitu kan. Terus cara kalian handlingnya gimana? Dari kamu dulu nggak? Ya, aku belajar harus menikmati tekanan sih. Soalnya kalau main sambil tertekan tuh nggak keluar yang dilatih selama latihan. Oke. Emang harus enjoy the moment gitu. Biasanya yang bikin tertekan tuh apa? Supporter musuh? Mungkin kurang jam terbang juga bisa. Berarti Jadi demam panggung. Oke. Bisa jadi karena pressure musuh juga nggak? Kayak kadang kan ada yang dibacot-bacotin gitu kayak. Ya, bisa. Iya nggak sih? Pas nge-shoot gitu kan penalti. Iya. Kadang gak masuk lu gitu kan? Iya nggak sih? Tapi itu terjadi juga di lapangan. Kadang ya. Kalau Kinan? Pressure-nya ya nggak jauh beda lah dari yang Virto bilang tadi. Cuma karena last year juga kan, jadi pasti pengen kayak ngasih yang terbaik lah. Dan itu kadang malah jadi pressure sendiri. Berarti salah handle pressure-nya tuh di otak udah istilahnya tertanamkan, ini karena last year-ku aku harus ngasih totalitas buat Iya. sekolah gitu ya. Pengen tanya nih, mistake pernah nggak bikin mistake di lapangan? Pasti Yang fatal pernah. gitu? Oh, kalau yang fatal kayak gimana yang fatal? Apa yang nge-tackle atau Oh. ngesikut musuh gitu-gitu karena emosi Enggak sih. atau nggak pernah ya? Belum, nggak pernah, jangan. Kalau Mirto Sering, Mas. sering di-tackle atau sering ke-tackle? Aku yang maksudnya bikin masalah kan, Mas. Oh iya. Sering. Yang paling parah tuh aku passing musuh pernah, Mas. Oh masing musuh. Passing musuh. Passing musuh. Terus gimana tuh? Ya langsung Kebobolan. diganti. Oh langsung ganti. Oke. BTW sistem ganti basket tuh kayak kalian boleh masuk terus keluar lagi, boleh masuk terus keluar lagi kayak futsal gitu ya berarti ya? Maksudnya Kayak misalkan nih, aku masukin Berto, habis itu dia bikin kesalahan, tak tarik dulu, terus karena yang ganti ini ternyata kurang juga, tak masukin lagi Berto gitu. bisa. Ya berarti kayak futsal kan? Kalau bola nggak bisa ya, kayaknya. Oh, kalau sepak bola tuh nggak bisa, kalau futsal bisa berganti-ganti. Bisa ini. Oh, bisa. Oke. Kalau perempuan juga sama ya, nggak ada yang berbeda kan, peraturan? Enggak sih. Enggak ada. Kalau 3v3 itu apa? Basketball 3v3. Iya, 3 on 3. 3x3, Iya, 3v3. Iya. Ya itu 3 lawan 3 biasanya setengah lapangan. Oh, itu ngapain? Itu banyak-banyakin masukin di ini. Iya banyak-banyakan. Tapi maksimalnya tuh 2-1. Kalau udah 2-1 duluan menang Dalam waktu 10 dalam waktu 10 menit. Kemarin yang juara women 3 on 3 siapa? Kamu kan? ada ya Iya, event dari 3 on Bosa 3. kan? Ya, event 3 on 3 yang Di BL kemarin atau yang depan? enggak beda di luar Oh, sekolah. gitu. Kalau yang itu apa? Itu Yang juga juara? 3 on 3. Oh, ternyata juga. Iya. Iya, nama eventnya apa? Jogja Competition. Oh, Jogja Competition. Alright. Nih, ini kan tadi udah ngobrolin soal basket, DBL, dan lain-lain. Setelah event besar seperti DBL, kalian mau ngejar apa lagi?
ada mimpi lanjut ke basket universitas atau klub profesional gitu nggak? Kalau aku ke pro kayaknya enggak, paling lanjut di kuliah, basket kuliah. UMKM apa namanya? Lima. UMKM. UKM agak seret. UMKM mah usaha masak. UMKM gitu-gitu berarti ya. Ya, Oke, kalau Tekinan? Sama. Kalau univ ya, kalau make beasiswa pasti ya lanjut basket lagi dong. Ya. Rencana pro nggak? Pro woman gitu? Enggak sih, belum kepikiran. Belum, Oke. Lalu selain basket, hal apa lagi yang pengen kalian kejar? Sebenarnya udah dijawab ya. Cuman kayak cita-cita mungkin. cita-cita aku pengen jadi orang kaya sih. Oke. Ya. Kalau Kinan? Pengen nyoba experience di luar olahraga. Kayak ya apa aja deh gitu. Yang penting memperbanyak pengalaman. Tapi kamu tuh orang yang berani keluar dari zona nyaman gitu ya? Iya. Ya kan, Iya, kayak kamu suka udah tahu nih dari kecil taekwondo tuh mumpuni gitu. Cuman kayak aku kayak pengen coba hal baru di basket gitu. Ternyata juga sukses di basket. Sekarang pengennya hal baru lagi. Pengen ya ada sih kepengenan nyoba. Tapi kalau bisa tetap konsisten juga sama yang udah dipilih. Terus yang terakhir, mungkin pesan-kesan buat teman-teman atau adik kelas kalian yang pengen ikut DBL itu kayak gimana? Mungkin ke adik kelas atau ke sekolah-sekolah lain, kalau atau mau nantang sekolah lain juga boleh sih. Pokoknya jangan ngerasa nggak pantas gitulah, itu sih. Terus pede aja, pede. Oke. Terus konsisten latihan, sama sisanya tinggal serahkan pada Tuhan. Oke. Mau nambahin lagi ya? Aku juga sama. Oh, udah sama aja dong berarti itu. Dan apapun mimpi kalian nanti, ataupun apapun yang kalian pilih nanti, entah itu basket atau di luar basket, semoga itu menjadi hal yang baik buat diri kalian. Karena ngejalanin passion itu investasi paling jujur buat masa depan kan? Yes. Ya. Oke, itu dia ngobrol seru kita hari ini. Makasih banget buat Berto dan juga Kinan yang udah sharing-sharing perjalanan, cerita lucu, beberapa eksperimen di DBL, turnamen-turnamen yang lainnya. Even though di olahraga selain basketball kayak gitu. Kalian berdua nggak cuma nunjukin skill di lapangan, karena kemarin akan juga nonton, tapi juga mental kuat dari kalian, cara handling pressure kayak gitu-gitu, dan juga komitmen kalian untuk terus berada di apa ya istilahnya, di bidang ini kayak gitu. Nah, luar biasa banget sebagai student atlet yang perlu diapresiasi dan juga perlu ditiru untuk teman-teman yang lagi nonton. Keren banget, you guys are so fire. For real though, like semoga makin bersinar, makin berkembang, dan apapun mimpi yang kalian kejar, entah di basket atau di bidang lain, bisa kalian capai dengan bangga. Amin. Oke. Thanks juga buat teman-teman semua yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode Oasis Mic Up selanjutnya. Dadah ke kamera dulu. Dadah.